Halo guys, kembali lagi di channel Sehati dengan saya Tus Latif. Dan hari ini kita akan bahas HP Vivo, yaitu Vivo Y21s nih guys. Apa saja fiturnya dan bagaimana speknya? Langsung aja deh kita simak. Tapi bumper dulu ya guys. Oke guys, Vivo resmi menghadirkan Vivo Y21s di Indonesia dan diperkenalkan sebagai ponsel pintar dari jajaran terbaru Y series yang berfitur flagship dengan harga terjangkau sekitar 2 jutaan nih guys. Langsung aja deh kita review. Untuk build quality-nya, bagian belakang HP ini menggunakan bahan polikarbonat yang difinishing glossy yang mengkilap seperti mutiara. Ya, sesuai dengan nama warnanya yaitu pearl. Untuk varian warnanya, si Vivo Y21s ini memiliki dua varian warna, yaitu Pearl dan Midnight Blue. Oke, lanjut di pojok kiri atas terdapat bumper persegi panjang yang terdiri dari 3 kamera dan 1 flash. Di bagian atas ada SIM slot dual nano SIM plus micro SD yang dapat di-up sampai 1 TB. Bagian bawah ada jack audio 3,5 mm, USB Type-C dan speaker. Di sisi kiri itu polos, tidak ada apa-apa ya guys. Dan juga di sisi kanan ada tombol volume dan fingerprint yang digabung dengan tombol power. Untuk di bagian layar menggunakan layar berukuran 6,51 inch yang beresolusi 1600 x 720 pixel atau HD+ dengan aspek rasio 20:9, screen to body rasio 89%. Ya emang sih nggak terlalu bagus, tapi dengan harga yang relatif murah ya wajar saja lah segitu. Untuk sistem operasinya menggunakan PantasOS 11.1 global dengan versi Android 11. Meskipun tidak terlalu banyak perubahan dari versi sebelumnya yang menggunakan PantasOS 10.5, dan versi Android 10 ini bisa memberikan sedikit perbaikan di bagian performance-nya guys. Selanjutnya untuk di bagian kamera belakang HP ini adalah salah satu selling point dari HP ini. Karena dimana lagi dengan harga 2 jutaan udah punya kamera dengan resolusi 50 megapiksel guys. Wah, ini benar-benar bakalan jadi buruan para Instagramable nih guys, yang pengen konten-kontennya itu kelihatan jernih dan juga bersih. Terus ada juga lensa makro 2 megapiksel, depth sensor 2 megapiksel, dan kamera selfie 8 megapiksel. Untuk fitur-fitur kameranya tidak ada perubahan yang signifikan dari seri sebelumnya. Hanya saja terdapat tambahan fitur 50 megapiksel di sini. Oke, buat kalian yang pengen tahu hasilnya, nih gue kasih dikit nih. Jadi ini kamera belakang dengan keadaan normal. Lihat guys. Oke guys, dan ini rekaman hasil dari video 180 pixel. Performance-nya menggunakan SoC MediaTek Helio G80. Tentunya HP ini dirancang untuk kita agar bisa lebih nyaman saat bermain game. Ditambah dengan RAM 4GB yang pasti bakalan lebih enak. Ada yang unik juga di sini guys. RAM-nya ini bisa diekspansi sebanyak 1GB dengan mengorbankan memori internalnya. Ya lumayan lah buat akses aplikasi-aplikasi yang berjalan di belakang layar. Cara aktifinnya kalian tinggal masuk ke setting, terus ke RAM dan ruang penyimpanan, terus ke RAM, dan centang RAM diperluas. Lalu tunggu HP kalian boot ulang. Dan selesai. Selamat, HP kalian bertambah 1GB. Sekarang kita tes AnTuTu benchmarknya. Vivo Y21s ini dapat skor 200.000 lebih. Gila sih, ini termasuk skor yang tinggi buat HP di kelasnya.
karena bisa nembus sampai 200 ribuan lebih sedikit. Lanjut cek Geekbench 5-nya, dapat skor 367 untuk single core dan 1321 untuk multicore-nya. Ponsel ini dibekali dengan baterai 5000 mAh. Tentunya bakalan membuat HP ini awet banget deh guys, dan juga cocok buat para anak muda yang suka pergi-pergian dan malas membawa power bank. Dengan baterainya yang 5000 mAh ini pasti bakalan cukup buat seharian penuh tanpa harus dicas. Tapi beda lagi ceritanya kalau dipakai ngegame. Ya paling 6-7 jaman lah baterainya bakalan habis. Oke, kita tes HP ini menggunakan game yang cukup populer dan lumayan cukup berlaku guys. Yang pertama kita coba main ML atau Mobile Legends dengan settingan high, baterainya hanya berkurang 4% saja selama kurang dari 30 menit. Terus FPS-nya stabil di 55-60 fps dan untuk temperaturnya itu nggak terasa panas sama sekali guys. Wah, mantep guys. Selanjutnya main PUBG Mobile. HP ini mentok di settingan HD High. Kita coba main selama kurang lebih dari 30 menit di settingan Smooth Ultra. Baterainya itu hanya berkurang sekitar 5% dan stabil di 40 fps. Untuk kalian pengguna giroskop, gironya itu agak ada delay sedikit, tapi masih enak lah untuk dipakai. Dan untuk temperatur suhunya itu masih ada anget-anget lah, tapi masih batas wajar. Selanjutnya kita coba main Genshin Impact. Dengan settingan high dan di lock 60 fps, setelah selama bermain kurang lebih dari 30 menit, baterainya hanya berkurang 6% dan fps-nya naik turun di 30-40 fps. Lalu untuk temperaturnya itu lumayan agak panas. Nah guys, ini bagian intinya nih guys. Kita ke kesimpulan. Kesimpulannya jadi buat kalian content creator, tiktoker, dan yang lainnya, HP ini cukup worth it. Karena dengan kameranya yang 50 megapiksel, tentunya selain dapat mempercantik juga dapat memperjelas konten kalian agar tidak boring. Apalagi ditambah dengan baterainya yang 5000 mAh. Cukup kuat banget untuk digunakan seharian penuh tanpa harus bolak-balik untuk ngecas. Dan untuk kalian yang suka main game, HP ini juga masih cukup mumpuni dan nyaman untuk digunakan. Nah, buat kalian yang tertarik dengan HP ini, kalian bisa dapatkan di cabang Sari terdekat. Atau kalian juga bisa kunjungi di marketplace Hati yang linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Saya Jus Latif, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!